Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan malam ini Allah masih memberikan keistiqomahan untuk kita silaturahmi di tempat ini untuk melakukan zikir napas bersama berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Bagi sahabat-sahabat yang belum bisa hadir, mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam dan ihsannya. Dan alhamdulillah ini bagi teman-teman yang sudah hadir, bersyukur kita diperjalankan oleh Allah ke tempat ini untuk menjalankan silaturahmi karena Allah. Pada kesempatan malam ini kita akan diskusi tentang memahami kesombongan dalam berspiritual. Nah, ini kadang-kadang kita terjebak di wilayah-wilayah kesombongan ini. Sesungguhnya kesombongan ini pakaiannya Allah. Allah itu yang maha sombong. Kita itu yang gak boleh sombong, kan gitu. Tapi di sini nanti kita akan bahas. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang masih menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau sampai yaumil akhir nanti. Sebelum kita lanjutkan diskusi ini, saya akan sapa-sapa dulu teman-teman sahabat-sahabat yang berada dimanapun. Selamat bergabung di acara siaran langsung ini. Mudah-mudahan obrolan kita pada malam ini ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Jadi gini teman-teman, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya akan menceritakan sebuah makna apa sih kesombongan dalam berspiritual. Jadi ternyata sombong dalam berspiritual itu adalah sebuah proses agar kita nanti tawadu kepada Allah. Jadi sebelum tawadu kepada Allah, Allah itu memproses kita sombong dulu di hadapan Allah. Nah, tapi di sini sombongnya ada dua. Ada yang menyombongkan diri, ada yang menyombongkan Allah. Nah, ini ada ada perbedaan di saat kita menyombongkan diri dengan menyombongkan Allah. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini saya akan menceritakan perjalanan di saat setelah mengaplikasikan jiwa sadar Allah dalam kehidupan. Jadi ini bagi teman-teman yang satu perjalanan. Jadi bukan menceritakan orang lain, tapi ini menceritakan diri saya pribadi yang setelah mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Pastio Purwanto di Padepokan Patrap Surakarta. Jadi kita mengaktifkan kesadaran dengan DN. Setelah aktif kesadaran kita, disitulah ternyata proses Allah mulai langsung dalam kehidupan. Yang saya alami di saat pertama kali saya sombong, itu ya langsung diingatkan sebenarnya. Jadi yang saya alami pertama itu di saat saya merekam orang yang sedang zikir napas, terus memoto orang yang sedang zikir napas, terus saya share tuh Pak. Tiba-tiba di batin nih ada rasa ingin apa ya, dipuji lah, dinilailah dengan orang bahwa saya sanggup mengajarkan DN kayak gitu Pak. Nah, di saat di dalam hati saya ada rasa seperti itu, rasa ingin dipuji, ingin dianggap bisa, di situ saya disadarkan oleh Allah. Sehingga apa? Wah, ini sombong nih, dalam batin ini terasa gitu. Akhirnya saya hapus tuh. Saya hapus ulang tuh yang udah saya share itu. Nah, setelah saya hapus ulang, saya tanyakan kepada Pak Pur. Ini yang pertama kali terjadi gitu. Saya tanya, Pak Pur, apakah saya boleh menge-share orang sedang DN atau foto orang sedang DN? Di sini ditanya balik oleh Pak Pur. Kamu menge-share-nya karena apa? Karena siapa? Kalau karena diri ya itu sombong. Tapi kalau karena Allah ya dakwah, syiar. Ya. Nah, di situ saya
saya rasakan tadi itu bukan karena Allah, karena diri saya gitu. Karena ingin dipuji tadi. Sombong. Nah di situ. Itu awal seperti itu. Sombong karena diri. Nah, kalau sombong karena Allah, menyombongkan Allah, itu setelah kita diberikan pemahaman oleh Allah. Contoh misalkan gini, di saat saya masih bingung tuh berguru ke Allah tuh kayak gimana, kan gitu ya. Soalnya setiap nanya kepada pembimbing atau orang yang mengalami perjalanan duluan, itu dikatakan selalu bilang berguru aja ke Allah. Nah awal itu saya bingung Pak, berguru ke Allah tuh model kayak gimana? Apa bisa saya berguru ke Allah? Waktu itu masih pakai pikiran. Nah seiringnya waktu berjalan, akhirnya karena saya bertanya ke sini nggak dikasih tahu, bertanya ke sana nggak dikasih tahu, memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah. Akhirnya saya bertanya kepada Allah, ya Allah, maksudnya ini berguru kepada Engkau itu seperti apa ya Allah? Lurus kepada Engkau itu seperti apa ya Allah? Nah itu di perjalanan tiba-tiba setelah saya pulang terapi Pak, itu di batin ini ada yang nyuruh berhenti. Berhenti kamu. Ngapain saya berhenti, disuruh berhenti pinggir jalan? Tuh lihat tuh. Jadi saya disuruh ngeliatin orang Baduy yang nggak pakai sendal, yang jalan kaki itu bawa madu. Dalam batin saya, dalam kesadaran saya pun saya ngomong, ya Allah, apalah maksudnya? Saya harus menyaksikan orang Baduy ini. Saya udah biasa ngelihat orang Baduy ini. Dijawab lagi di situ, baca. Maksudnya apa baca? Nah begitu saya terdiam, saya perhatikan orang Baduy itu, di situ baru terbaca dengan kesadaran. Orang Baduy ini dia jalan ngikutin jalan, nggak pakai sendal, bawa-bawa madu, tapi nggak pernah nawarin ke orang. Tapi ada yang beli, dia jual. Disitulah baru Allah pahamkan, lurus ke Allah itu, ikutin aja jalan yang sudah Allah berikan. Gak usah mikir urusan dunia, karena dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Nah akhirnya terbaca itu oleh jiwa saya. Oh ini maksudnya Allah. Oh lurus ke Allah tuh di saat kita dikasih jalan, ikutin aja jalan yang gak usah mikirin dunia, karena dunia ini udah dijamin oleh Allah. Nah ini yang terjadi begitu Pak. Jadi saya membaca awalnya dari pakai pikiran, pakai mata gitu ya. Akhirnya pakai kesadaran, terbaca maksud Allah itu apa. Jadi kita udah lurus nih, mau belajar lurus ke Allah, udah dikasih nih jalannya DN. Lakukan aja udah DN-nya. Gitu loh. Tanpa harus memikirkan masalah duniawi. Karena apa? Ya duniawi udah Allah jamin. Kalau kita memang benar-benar karena Allah gitu loh, Pak. Dan itu nyata. Terbukti. Nah, mulai di situ menyombongkan Allah. Karena apa? Dikasih tahu oleh Allah nih. Jadi saya sombongkan Allah di hadapan orang semuanya. Wah, dikit-dikit Allah, sampai ada yang benci sama saya, Pak. Ngomong sama si Yusuf, ujung-ujungnya Allah semua. Itu loh. Nah, itu yang disebut menyombongkan Allah. Itu akan mengalami proses hal sama seperti itu. Sampai ada pertanyaan apapun yang sesulit apapun, saya bawa ujung-ujungnya ke Allah. Akhirnya dia diam itu. Mentok. Nah, terus siapa yang ngasih masalah siapa? Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Allah. Ya udah minta sama Allah. Orang itu kesel juga Pak dan saya gitu. Jadi awal itu menyombongkan diri. Setelah menyombongkan diri akan menyombongkan Allah. Tapi banyak juga yang nggak suka sama kita di saat menyombongkan Allah. Karena apa? Karena udah terdoktrin, terbiasa kita itu nggak bisa langsung ke Allah. Dianggap yang langsung ke Allah itu yang nggak bisa. Dianggap nggak mungkin. Karena kita bukan nabi. Ya memang benar kita itu bukan nabi, gitu loh. Tapi ada hak yang sama untuk komunikasi dengan Allah. Nah itu. Jadi memang waktu disombongkan oleh Allah, mengagungkan Allah, menyombongkan Allah, itu bawaannya pengennya debat mulu, Pak.
Sampai semua kiai di grup waktu dulu tuh KJ, saya tantangin itu semua ya. Pokoknya yang melenceng-melenceng dari Allah saya geber, suruh lurus ke Allah. Tapi akhirnya malah perdebatan, dibenci saya, banyak orang benci saya tuh. Gara-gara kayak gitu, menyombongkan Allah. Sudah, waktu itu sudah terlewati. Ada yang mengingatkan. Tapi di saat yang mengingatkan ini bukan murni kalah, bukan karena Allah nih Pak yang mengingatkannya, malah makin jadi loh waktu itu. Makin beringas menyombongkan Allahnya. Tapi begitu ada yang mengingatkan dan dia memang diperintah oleh Allah, terasa langsung masuk ke dalam dada. Akhirnya termenung, terdiam. Oh, nggak boleh gitu. Sadar tuh mulai pelan-pelan dirubah sama Allah. Nggak terlalu sombong, nggak terlalu menyombongkan Allah. Proses lagi. Nah, ternyata di sini saya pahami, dipahamkan oleh Allah. Jadi proses sombong itu pasti akan kita lewati. Walaupun nanti ceritanya beda-beda, mesti itu beda-beda. Ya kan? Waktu disombongkan Allah, misalkan gini, udah kamu yakin aja sama Allah, nggak usah kemana-mana, diem aja di rumah. Wah itu karena kita itu yakin Allah yang perintah, akhirnya nggak kemana-mana, diem aja di rumah. Ditanya, lu bukannya usah, gue yakin Allah pasti ngasih, kan sombong itu sebenarnya, tapi menyombongkan Allah gitu loh. Dan itu akan dialami Pak. Itu saya ngalami di saat saya ngomong, yang ngasih duit itu Allah, bukan pekerjaan, bukan pasien. 3 bulan Pak nggak ada pekerjaan, nggak ada pasien. Wah, mulai goyah tuh pikiran, hati, sama jiwa kan. Wah, goncang nih. Tapi di situ ada yang menyadarkan. Katanya lu lah yakin sama Allah. Nah, di saat diproses lagi, ya aku yakin kepadamu ya Allah, hanya Engkau lah yang memberi uang. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Ada perintah Pak, turun. Nah, kamu lakukan ini. Setelah dilakukan perintahnya, dikirim orang yang tanpa kita kenal, tanpa kita tahu siapa itu dari mana, datang ke sini. Cuman minta air doang. Ngomongnya saya nggak tenang ini pikiran saya. Ya udah saya bawa aja ke Allah. Ibu yakin nggak sama Allah? Yakin. Yang ngasih tenang siapa? Allah. Yang ngasih nggak tenang siapa? Allah. Ya sudah. Saya hanya bantu doa aja. Pakai air doang. Udah sambung ke Allah, minta ke Allah. Suruh minum. Habis minum dia bilang, wah alhamdulillah saya tenang ini. Saat ini gini. Tiba-tiba dia mau pulang langsung ngasih amplop. Ya. Ternyata itu Allah memberikan melalui dia ini, wakilnya. Dan sesuai dengan kebutuhan tadi itu. Jadi Allah tuh ngasih, nggak kurang nggak lebih. Sesuai, pas dengan yang apa kita butuhkan saat itu. Misalkan kita butuhnya 1 juta, ya pas 1 juta. Butuhnya 700, ya pas 700. Nah ini ternyata itu pun istilahnya jebakan juga bagi kita mendekat ke Allah Pak. Nih, kita udah dapat pertolongan, kemudahan. Seneng kan hati kita ya? Seneng itu. Wah seneng. Enak nih dekat Allah, ditolong mulu. Enak nih dekat Allah, banyak keajaiban. Nah ini udah mulai goyah lagi. Kemurnian udah mulai goyah nih. Jadi apa? Ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi di sini kita harus cermati, amati bahwa sombong itu adalah proses dari Allah agar kita nanti bisa tawadu. Jadi taat kepada Allah, menerima keadaan dari Allah. Tidak sombong lagi di hadapan Allah. Sehingga ya menerima keadaan yang saat ini itu tadi. Makanya akhirnya pemahaman-pemahaman itu berkembang. Kayak dulu menerima keadaan, ternyata pas begitu keadaan begitu disuruh nerima nggak sanggup Pak. Gelisah malah. Sialan kan gitu. Lu enak ngomong terima-terima aja. Gue yang ngalamin. Itu saya alami juga Pak. Lebih dipikir enak. Kagak enak Pak. Jadi
Disuruh nerima keadaan tuh nggak sanggup kita, Pak. Malah justru malah keluh kesah. Makanya banyak yang nggak kuat, oleng udah bantir setir gara-gara keadaan. Sadar Allah, apaan ada sampai ada godaan sadar Allah, hoak, wah itu macem-macem, Pak. Kalau nggak kuat, nggak berserah ke Allah, bunting setir udah berhenti udah. Jadi memang bersyukurlah kita masih diberikan keistiqomahan, Pak. Masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena sesungguhnya ya apapun itu semua ciptaan memang Allah ciptakan gitu loh. Yang sombong, yang tawadu, yang iri, yang dengki itu pun ya Allah ciptakan gitu loh. Ternyata ya itu untuk saling melengkapi, Pak. Kalau nggak ada orang-orang kayak gitu, dunia ini udah bahaya nih, nggak rame. Nggak ada yang diambil, Pak. Nah itu. Karena Jadi, sama semua. nah kalau baik semua. Perbedaan itu justru yang sangat akurat. Nah itu. Saya tahu benar atau salah. Nah, jadi memang dalam berproses semakin mendekat ke Allah, semakin kita paham Allah, menyadari Allah gitu ya. Itu sesungguhnya otomatis kita itu akan lebih menyadari diri kita sendiri. Bahwa diri kita itu yang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Kalau yang benar-benar menyadari gitu loh. Tapi kalau nggak menyadari malah jadi aku-akuan kan gitu. Jadi setan aku-aku. Aku deket Allah bisa begini, aku deket Allah kaya, aku deket Allah begini begitu. Jadi prasangkaannya itu kalau deket Allah itu nilainya itu dinilai dengan kekayaan, dinilai dengan keilmuan, dinilai dengan keadaan. Enggak, Pak. Ke Allah itu tidak dibatasi dengan itu. Justru kita dicontohkan oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Dia udah dekat Allah, dia udah kepercayaan Allah, kekasih Allah malah ya kan? Dijamin semuanya oleh Allah. Tapi ya tetap ngalamin kok. Dia ngalamin kelaparan, ngalamin kesusahan, ngalamin dihina orang, ngalamin ditimpuk sampai berdarah. Kan gitu. Dia tidak membanggakan jabatannya sebagai nabi di hadapan manusia. Tetap menjadi manusia biasa yang taat kepada Tuhannya gitu loh. Sehingga dia memberikan contoh akhlak yang begitu mulia. Nah, kadang-kadang kita lupakan itu. Begitu kita baru kenal Allah, bangga aja udah kadang-kadang ngelebihin nabi. Ini yang repot ya. Ya kan? Nabi aja nggak begitu. Kita mau ngelebihin nabi. Aduh, astagfirullah. Nah, inilah Pak. Memang kita harus pelajari bersama ini. Pengalaman-pengalaman ini nanti akan menjadi sebuah petunjuk, clue, atau di saat kita ngalamin lagi itu, oh paham udah. Bukan ini tujuannya. Kadang-kadang kan gini, kita diajarkan sama guru kita ya, di padepokan itu. Kamu bertakwa, nanti bejo. Kan gitu. Itu nggak salah, Pak, motivasi sebetulnya. Tapi di saat kita menuju ke takwa itu bukan bejo doang kita dapat gitu loh. Dalam aplikasinya itu ya sialnya, ya perihnya, ya nangisnya, ya susahnya itu dialamin gitu loh. Sebelum kita mengalami dapat bejo, sebelum kita bertakwa, ya itu dialamin juga perih, sedih, sampai nangis, sampai gak makan 7 hari. Coba. Dan itulah yang dicontohkan. Dan kita udah pada jalur yang benar. Kalau sesuai dengan ajaran Nabi, yang dialami Nabi. Nah, kalau kita pengen deket Allah, enak doang, tenang doang, kaya doang, seneng doang, wah ini dipertanyakan ini, Pak. Ngikutin ajaran siapa gitu. Jadi nggak seperti itu gitu. Nah, di sini kembali lagi kepada diri kita.
Jadi mengenal Allah itu bukan menyombongkan diri. Dan memang kadang diproses menyombongkan diri dan menyombongkan Allah, agar diri kita itu paham siapa gitu loh Pak, di hadapan Allah. Nah nanti setelah proses itu baru dibikin tawadu, nurut aja udah. Akhirnya apa ya, saya lakukan aja udah, share ya share, udah nggak mikir ini itu lagi Pak. Ya karena apa, sudah nggak ada lagi di sini itu, udah karena ini karena itu. Memang Allah perintahkan dakwah sudah. Nah namanya kita dakwah ya Pak ya, ada yang seneng ada yang nggak seneng, itu udah biasa. Zaman Nabi dari door to door ya kan, musuhnya langsung ya kan, bertah gak suka ya timpuk udah. Nah, dia aja yang udah jelas sesuai Ya. dengan laku-lakunya apa diomongin masih diprotes. Masih diprotes. Gimana Gimana kita? Itu. Ya lu yang ngomong. Nah, iya. Kan. Nah. Nah, gitu kita di manajernya. Oh, yang ngomong tahu lu. Nah, Nah, kunci lu ada di gue, itu kan? tapi lu yang udah jelas. Nah, Masih di komen, masih gitu. Makanya ya begitulah Pak kenyataannya. Nah sekarang Allah beri kemudahan untuk siar di mana, media sosial yang bisa menyeluruh kemana-mana. Nggak perlu kita keluar rumah, ibaratnya gitu ya. Dikasih kemudahan, nah ini kita kesempatan, kita buka, kita pakai dengan atas apa ya itu, untuk niat kita itu berdakwah. Berdakwahnya karena siapa? Karena Allah yang perintahkan, sudah titik. Jangan karena ingin ini ingin itu. Kalau masalah ingin ini ingin itu nggak lama begitu mah, ya kan? Dihina orang langsung berhenti itu coba. Hah? Benar nggak? iya. Kalau karena ingin tenar, karena ingin duit, dihina orang, dicaci maki orang, berhenti udah. Nggak kuat Pak. Lah dikira dakwah itu gimana, enak? Yo enak, nggak enaknya itu diterima. Kita memang diperintahkan untuk menyampaikan apa? Kebenaran dari Allah. Nah, ini yang saya alami, yang saya rasakan, dan benar ini dari Allah, ya saya sampaikan, bukan karena inginnya saya, gitu loh. Nah di saat disampaikan ada yang nerima nggak nerima, ya itu urusan Allah lagi udah. Itu nggak bisa ikut campur. Marah ya. Nah bisa marah, tapi ya kadang-kadang suka marah juga. Nah itu masalahnya, nggak terima. Padahal udah ngomong nih jangan marah ya. Yang itu sombongin Allah Nah ya. itu. Dia marah. Begitu dia gak sesuai, istilahnya komennya nggak enak, dia marah. Nah itu kadang-kadang terpancing ego kita, terpancing itu tadi. Tapi kalau kita sadar, oh iya saya terpancing egonya, istighfar, nggak apa-apa Pak. Seperti contohnya kayak itu, bendera lain lalu dibakar. Ah. Orang kan, oh enggak itu gini-gini. Nah, itu. Gitu. Jadi itu proses-prosesnya memang seperti itu Pak. Jadi memang sombong ini memang Allah ciptakan, dan yang maha sombong ya Allah. Tapi sebelum memahami tawadu, makanya dikasih prosesnya sombong dulu. Setelah kita diproses sombong, barulah kita dipahamkan tawadu oleh Allah. Mulai besok kamu yaudah ikutin apa yang aku perintah, ngalor ngidul. Apa kata orang, yaudah biarkan. Di situ kita harus bisa menyaksikan, karena gini Pak, kalau sudah aktif kesadaran jiwanya sadar Allah, seluruhnya aktif nih ya, kesadaran jasadnya sadar Allah, kesadaran jiwanya sadar Allah, kesadaran ruhnya sadar Allah. Nah ini udah nggak bakalan ketipu Pak. Maksudnya nggak ketipu tuh gini, di saat kita menyaksikan Allah di luar diri ya, di luar diri. Misalkan ada orang yang ngeselin nih Pak, ngeselin, itu nggak langsung kita bales, kita diam dulu, kita sambung dulu ke Allah. Ya Allah nih orang ngeselin, jawab apa jangan? Kalau kata Allah jangan Pak, udah diemin. Tapi kalau misalnya kata Allah jawab, jawab. Tapi jawabnya ini karena Allah yang perintah gitu loh. Nah ini kadang-kadang orang nggak pahami, sehingga apa? Wah masih terpancing, wah masih ego. Memang benar, di saat menyampaikan itu kadang-kadang Allah membiarkan menyampaikan dengan ego. Agar apa? Agar disitulah bedanya kita dengan Tuhan gitu loh.
Jangan jadi Tuhan. Kita manusia ini dikasih ego, dikasih amarah, dikasih nafsu segala macam. Itu komponen-komponen yang sudah Allah sediakan dalam tubuh. Dan itu kita harus fungsikan sebagai fungsinya. Ego juga penting. Lah itu, Pak. Kalau sesuai fungsinya. Nggak punya semangat. Nah, Oh, udah nggak punya semangat lu. Semangat dakwah juga. nah itu kalau nggak semangat ya sudah. Mau dakwah nih nggak ada udah. Nah, Kita harus menempatkan Nah, ego itu. nah, jadi sesuai fungsinya, sesuai porsinya. Jangan berlebihan. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama. Makanya saya itu bukannya saya merasa sudah paling sadar. Memang ada, Pak, di saat saya menyampaikan begini merasa tersinggung. Oh, lu si Yusuf kayaknya mentang-mentang udah paling sadar sendiri gini gitu gini. Nah, itu kan ya diterima. Memang kenyataannya pasti begitu. Sesungguhnya mengingatkan kita. Nah, Kalau disadarin ya. nah gitu. Jangan- Ya sudah. Ya apa terima aja udah. Sesungguhnya itu buat kita kok diingetin ya. Nah, itu. Jangan marah kitanya. Iya. Karena manusia yang sempurna itu ya punya salah, Karena punya dosa. kalau nggak disadarin ya kita mandang makhluknya. Nah, itu. Pasti. Lu ngomong gitu. Kalau bisa sadar. Nah, itu. Nah. Di balik makhluk ada Allah. Nah. Itu mengingatkan saya. Allah Nah. yang bikin. Bukan lihat makhluknya. Kalau lihat makhluknya waduh. Kesel juga kita kan gitu. Tapi kadang-kadang di sini memang perlu kita Gitu ya. komunikasi gitu, Bang. Contoh misalkan gini. Abang nih ngomong ya. Iya. Abang ngomong nih, pakai ego nih. Iya. Saya paham nih kalau abang ngomong pakai ego. Nah, ini saya harus ngomong dulu ke Allah. Ya Allah, ini orang egonya tinggi nih depan saya nih. Saya harus ngapain? Kalau kata Allah, balas Sob, jawab Sob. Itu baru kita ngomong. Tapi kalau kata Allah, gak usah, diem aja. Baru kita diem, kan gitu maksudnya. Ya Allah kan mungkin lebih tahu. Nah. Bukan porsi lu nih jawab. Nah, itu begitu maksudnya. Biarin saya. Nah, gitu. Maksudnya begitu, Bang. Porsinya bukan porsi kamu nih. Nah, iya. Walaupun tuh jawaban kamu itu walaupun benar, tapi bukan porsi. Nah, kamu belum nyampe. Pasti ngelawan nih orang. Kalau kamu yang ngomong pasti ngelawan. Nah, pasti. Enggak usah. Iya, Gitu, itu. ada orang. Oh, iya. Nah, begitu Bang maksud saya. Iya. Begitu. Jadi memang ada komunikasi seperti itu, tapi orang tuh nggak percaya dengan hal-hal yang istilahnya seperti itu. Dianggap ya kita gila. Ah, gila lu ngomong sama Allah ya. Memang ke Allah itu harus gila. Ya kan? Kalau nggak gila ya nggak bisa. Iya. Allah pasti tahu lah porsi-porsi orang. Nah, itu makanya. Boleh sampein. Gitu. Nih, kalau bukan porsi lu enggak apa-apa. Ngomong aja. Nah, Oh begitu ngomong benar orang Nah. itu nggak protes malah. Nah. Oh iya. begitu Bang. Itu. Nah, Pas, istilahnya begitu. Aneh sering ngalamin yang namanya dipertemukan dengan orang-orang yang berilmu. Iya. Nah, di saat bertemukan dengan orang-orang berilmu, aneh nanya dong ke Allah. Iya. Saya mau ngomong apa ya Allah? Kan gitu. Lawan kita orang berilmu semua. Iya, kayak gitu kan Allah udah tahu. Wah, perjalanan lu mesti kalah sama dia. Nah, lah iya. Nggak ngelawan dah lu kalau nyampein Nah, itu. kalau Diem aja. kalau ngomongin pakai ego kita, diri kita yang ngomong, selesai lu ditendang sama orang kan gitu. Kayak gue ada Nah. ukuran. Oh, tabrak Nah, dulu. iya. Jangan gitu. Berarti begitu kita berserah ke Allah, ya Allah aku mah ikut anjen aja, terserah engkau aja ya Allah, aku berserah kepadamu. Orang engkau yang mempertemukan aku dengan mereka. Begitu udah berserah, diem, nyocot sendiri itu. Sampai diri kita yang bingung, kok bisa ngomong begitu? Nah, ini kan udah beda, Pak. Memang Allah berkehendak. Oh, padahal saya juga ikut belajar tuh, begitu saya ngomong begini-begini, diri saya tuh nyaksiin. Oh, gini Allah ngajarin melalui diri saya. Dan itu nyampe ke dalam hatinya, kolbunya orang itu. Iya, Nah, Allah. itu begitu dia nyampe, dia nangis. Setelah itu dia minta maaf. Aneh kaget sebenarnya. Ini kiai minta maaf apaan sih? Dia bilang, Mas saya minta maaf sebelum ngobrol. Saya anggap jenengan tuh bukan level saya. Buset, di dalam batin itu. Kita menyaksikan kebesaran Allah gitu ya. Sampai segininya Allah membuktikan kebesaran. Nah, disitulah kita paham. Oh, ini sombong karena diri, ini sombong karena Allah, ini sombong. Ini kita akan dipahamkan. Sehingga begitu kita melihat
di luar diri pun ya kita paham gitu. Oh dia memang sombongnya menyombongkan Allah. Oh dia ternyata sombongnya menyombongkan dirinya, menyombongkan ilmunya, menyombongkan pengetahuannya, menyombongkan metodenya, menyombongkan gurunya, menyombongkan. Nah itu bisa terbaca dengan jelas bagi orang-orang yang sudah diaktifkan kesadarannya oleh Allah. Dan itu bukan keinginan. Saya nggak menginginkan itu, tapi dipahamkan coba gimana ya Bang? Pahamkan ya Bang. Jek. Ini karena ilmunya masih ini dia sombong nih. Ini sombong nih. Tapi kalau murni dari Allah diem Bang. Masuk ke sini tuh. Dok. Walaupun pahit itu. Itu masih satu akidah ya. Nah. Satu agama kita. Iya. Gimana nanti kalau yang lain agama. Nah itu. Malah yang diucapin itu juga kebaikan. Nah. Tuhanan. Cuman karena beda-beda akidah. Ego kita muncul. Nah benar. Lu dianggap salah aja. Nah itu. Oh gitu. Akhirnya mau ngomong begini. Nggak bener ini. Nah. Kita nggak lihat. Padahal Iya, itu benar. Ucapannya kalau bicara ketuhanan siapapun agama pasti bicara ketuhanan diakuin. Yang salah ya salah ya. Nah itu maksudnya jangan gitu. Wujud orangnya. Iya. Ibaratnya biarpun dia seorang pendosa, tapi ngomongnya itu karena Allah, itu harus kita terima. itu. Biarpun seperti apa, kita harus terima. Walaupun Al-Quran yang mengatakan ya, cuma agama Islam yang diakui. Ya, itu kan ucapan Allah bu. Iya. Jangan ikut-ikut kita Disebalik, make. iya. Nah, Jangan ikut-ikut kita karena pakai baju Allah. Kan Nah, urusan Allah. Tapi itu. kan kita nggak boleh juga mah. nah itu cuma dikasih tahu. Kan ada yang mentang-mentang di Al-Quran ngomong seperti itu di Al-Quran. Itu Ah. kan ucapan Allah. Firman Allah. Firman Allah. Bukan Ya. kita yang make. Jangan Kalau kita yang make. orang. Nggak boleh juga. Kita yang pakai mau gedubles Berantem urusannya. Makanya jadi berantem begitu. Nah, dan istilahnya di sini kan kita belajar juga yang namanya komunikasi dengan Allah melalui Al-Qur'an. Nah, itu istilahnya kita mempelajari Al-Qur'an ini kan untuk menjadi sebagai petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk diri kita, ya, bukan untuk orang lain. Dan kadang kita ini sombong karena udah ngerti Al-Qur'an, orang itu langsung dikeluarin dalil. Oh, dalilnya begini, apa lu? Ya malah jadi masalah. Kan setiap orang juga punya Nah, kuasa sendiri kan. begitu. Ya, emang Al-Quran itu fondasi. Cuman ada yang dalam setiap ucapan ada yang tersurat dan ada yang tersurat. Itu kita pakai. Sebisa kita untuk di jalan Allah itu ya kayak ucapan gini. Iya. Apa ada jalan? Iya. Tapi ucapan kita untuk lurus ke Allah. Itulah. Nah itu makanya kalau kita pelajari, kita pahami akan jadi petunjuk kan gitu ya Bang ya. Jadi Quran dan hadis dijadikan petunjuk untuk menuju Allah, kembali ke Allah kan gitu. Jangan keluar dari Quran dan hadis. Nah itu yang memang kita pegang. Tapi jangan gunakan Quran dan hadis itu hanya sebagai alat untuk apa? Membinasakan orang. Menghakimi orang. Bukan itu. Yang tersurat itu kan setiap orang punya pemahaman sendiri dengan Nah, kalimat itu, Nah. pikiran sendiri, ya kan? Beda-beda. Walaupun Nah, memang itu. kebenarannya memang diakui. Nah, Tapi kan itu. kalau yang namanya tersurat itu pemahaman orang, dia ngebaca makna di balik itu, penafsirannya beda-beda. Iya. Nggak selalu sama. Betul. Kalau lagi sama ya pas lagi satu frekuensi. Tapi walaupun satu ini juga betul sama frekuensinya. Betul. Dalam penafsiran. Iya. Dalam memaknai. Nah, itu. Artinya beda-beda itu. Makanya contoh gini lah, kita satu rumpun, kita satu jalan, menggunakan zikir nafas sadar Allah misalkan gitu kan. Itu dalam aplikasi itu pasti beda-beda pengalamannya. Tapi tujuannya sama nggak? Sama. Kemana? Kembali ke Allah kan gitu. Lurus ke Allah. Tapi aplikasinya kan tetap ada yang jumpalitan dulu, ada yang enak langsung kan gitu. Ada yang abis enak di nggak enakin. Ini macem-macem. Jadi sesungguhnya disinilah yang disebut pembelajaran yang nyata, mengenal Allah dalam kehidupan nyata. Nah sekarang kita susah. Lah susahnya itu karena siapa yang ngasih susah itu? Kalau kita sadar Allah, ya walaupun susah nggak jadi masalah.
Karena sadar yang ngasih susah Allah, yang ngasih senang Allah, ya udah dinikmatin dua-duanya. Nah, seharusnya kan itu, Bang. Kita mengenal Allah itu agar bisa menerima apapun kehendak Allah. Kalau kita sudah menerima Allahnya di dalam hati, apapun yang diberi Allah pasti diterima tanpa keluh kesah. Nah, setelah itu kita lanjutkan bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya itu kepada Allah, bukan kepada karena diberi rejeki, bukan karena diberi senang, bukan karena diberi kenyang, tapi tanpa alasan. Bersyukur aja terus ke Allah, tiap hari bersyukur. Sehingga kita udah benar-benar bersyukur kepada Allah, di situ akan diberikan kebahagiaan apapun keadaannya. Walaupun lagi susah tetap bahagia hatinya. Nah, itu yang maknanya bersyukur yang sesungguhnya. Terus kita tuh harus yakin tuh kepada Allahnya, bukan hanya pertolongannya. Ke Allahnya dulu. Kalau udah yakin ke Allahnya, pasti dikasih pertolongan oleh Allah gitu loh. Jangan ntar dipegang pertolongan. Nah, pertolongannya doang. Nah, habis kalau nggak ditolong ntar nggak percaya lagi kan itu. Kalau udah Allahnya, mau ditolong nggak ditolong itu pasti yakin, nggak ragu lagi gitu loh. Tapi kalau sama pertolongannya berubah lagi besok. Karena yang dialami itu begitu, Bang. Saya waktu dapat kesenangan nih, kemudahan, terbuai hati ini kan. Wah, indah dekat Allah, diberikan kesenangan, kemudahan. Begitu dikasih kesusahan, mulailah di situ kan. Nangis lagi, ya kan? Pusing lagi. Tapi ternyata setelah diproses itu, oh baru paham. Baru paham. Kalau lagi begitu kan, seenggaknya secara nggak langsung Allah tuh pengen diperhatiin. Sini loh, ada saya gitu. nih. Jangan dikeluhin ya. Aduh lagi kalau Tes sedikit nih. Dites. Bener nggak cintanya? Nah itu, nah makanya kemarin itu kan saya sempet, oh ini apa yang salah ya Allah sehingga aku mengalami seperti ini. Allah kasih pemahaman, cinta lu kurang murni. Nah, loh, maksudnya gimana nih yang murni ya Allah? Oh, dikasih pelajaran lagi melalui istri. Ternyata baru paham tuh. Oh, pas begitu istri ngomong, apapun keadaannya akan aku terima. Wah, di situ baru saya dipahamkan Allah. Oh, jadi mencintai Allah itu apapun keadaannya harus diterima. Kalau enggak apapun keadaan yang masih milih-milih, nah itu masih terhijab, masih tertutup. Dikasih enak, yang difokusin enaknya. Nah itu, kita itu terlalu fokus ke enaknya. Begitu nggak enak, jadi yang dinikmatin enaknya aja. Pahitnya nggak. nah Pahitnya pahitnya nggak mau. dinikmat. Padahal kalau memang sudah benar-benar ke Allah, pahitnya itu jadi jamu, benar. Karena pahit dan enaknya itu pelengkap. Nah, Justru karena kalau kita mau menerima yang pahit, mungkin begitu nikmatnya lebih nikmat lagi daripada yang udah ya. Iya. contoh gini lah Bang ya, yang saya alami dalam kenyataan saat inilah ya. Orang pada ketakutan semua dengan corona. Orang pada ketakutan, bingung, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan uang. Saya ngobrol dengan bos ini, wow, tepak pala. Untung saya hilang sekian ratus juta, sekian ratus miliar. Ternyata yang dulunya dikasih miliaran takut, Bang. Iya, malah udah Nah. kasih ya. Sedangkan kita yang nggak ada punya, masih bersyukur saya berarti. Yang berani-berani banyak orang nggak mau, mana berani, keluar aja bukan. Iya kan? Coba orang kaya takut. Nah itu. Jadi kalau ngojek, terus itu pak nggak mau nangkep. Nah itu. Candarin parkir. Kalau nggak candarin parkir, kalau bawa ya pak, udah depan mata. Nah itu. Orang nggak mau. Iya. Nah, jadi di sini kan kita bisa membaca, Bang. Ya, membaca dengan kesadaran kita, dengan istilahnya kita bertapakur. Maksud Allah memberikan pembelajaran seperti ini itu untuk apa? Dan di situ ternyata dapat, Bang. Begini. Oh, ini maksud Allah. Kenapa orang dibikin ketakutan? Nah, itu kan di dalam Quran udah dijelaskan.
Ya kan? Jangan engkau ngaku beriman kepadaku sebelum aku uji dengan rasa ketakutan, kelaparan, kehausan. Ini ternyata di sini, Bang. Orang semua diuji imannya sama Allah. Bener nggak lu? Kan gitu. Ternyata banyak yang kelepak-kelepak, Pak. Kan gitu. Nah, itu yang kita saksikan kan gitu. Tapi bukan untuk merasa kita paling beriman, enggak. Di saat dimampukan Allah untuk tenang, untuk kita kan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan aku kemampuan untuk tenang dibandingkan yang lain masih keterkelabakan begini, kan gitu. Nah, itu rasa syukur jadinya. Tapi kita doakan juga orang yang lain yang ketakutan itu. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan tenang yang sama kepada mereka yang sedang ketakutan. Itulah timbal balik kita untuk istilahnya bukan meremehkan mereka yang ketakutan, enggak. Di situ kita harus sadar juga. Kita bersyukur ke Allah, kita doakan juga kepada Allah agar dia enggak ketakutan gitu loh. Nah, ini hikmah-hikmah dari sini, pembelajaran dari sini. Memang kita ditakut-takutin di TV, Bang. Tapi dalam kenyataannya kan nggak sesuai yang di TV gitu ketakutannya. Memang udah terjadi ya pasti terjadi selama ini kita ngumpul terus, ya kan? Insya Allah. Ngumpul aja udah. Iya. Tapi kalau kita salah ngomong dikit bahaya nih, besok gue hilang nih. Ya maksudnya disyukuri lah. Nah, sekarang kita lanjut lagi aja lah. Jadi ngebahas tadi, jadi kita simpulkan. Jadi kesombongan itu bukan hal yang buruk, tapi kesombongan itu adalah proses dari Allah. Agar kita memahami tentang tawadu. Dan di situ boleh diproses oleh Allah. Pertama kita menyombongkan diri, kedua menyombongkan Allah. Nah, setelah proses itu baru dipahamkan tentang tawadu. Nah, itu dalam aplikasi kehidupan kita akan alami. Nah, ini pengalaman yang saya alami. Dan pasti mungkin abang-abang pun ngalamin hal yang sama, cuman belum ngeh gitu. Begitu disadari, oh iya ya, bener juga gitu, Pak. Prosesnya begitu. Begitu. Pasti disombongkan dulu kalau orang ilmu. Prosesnya gitu, pasti disombongkan dulu. Nah, terus sekarang saya bicarakan lagi, ini mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin. Dan bagi yang teman-teman yang merasa tersinggung dengan status-status saya di Facebook atau di WA. Jadi saya itu bikin status itu sebenarnya bukan buat nyindir, tapi buat ngingetin diri saya sendiri. Cuman caranya saya nulis di Facebook dan di WA. Sebenarnya itu untuk diri saya, cuman kadang-kadang ada yang tersinggung. Nah, ini kadang makanya saya klarifikasi. Kenapa sih bagaimana sih caranya biar kita itu tetap sadar Allah? Nah, caranya kalau saya seperti itu. Jadi begitu ada pemahaman, ada yang zelek masuk di hati, itu yang saya tulis gitu loh. Oh, ternyata dari tulisan itu Allah mengajarkan aku tentang apa? Tentang ego. Oh, mengajarkan aku tentang apa? Tentang kelembutan. Oh, ngajarin aku tentang apa? Tentang kasih sayang. Gitu, itu ada, Bang. Makanya pasti beda-beda. Tapi kalau masalah tentang ego nih, kalau nulis tentang ego orang banyak yang tersentuh juga kadang-kadang. Sehingga apa? Kita semakin yakin bahwa ini Allah ngajarin tentang ego. Banyak ego orang yang terpancing. Yang bereaksi di status kita, itu kembali lagi diri kita. Nah, itu sebetulnya gitu. Dan saya berarti masih ada ego. Nah, itu. Paling marah tuh banyak banget. Nggak ada berarti. Nah, itu benar maksudnya tuh begitu. Jadi Allah tuh ngajarin dengan begitu. Jadi kembali ke diri kita nah, lagi. Makin banyak yang komen, yang protes. Berarti ego saya juga masih banyak. Nah, itu. Gitu. Nah, betul. Nah, itu pembelajarannya begitu. Istilahnya cerminan. Nah, maksudnya di situ. Nah, makanya di saat kita mau mengingatkan seseorang yang sedang diproses oleh Allah egonya keluar, jangan pakai ego lagi. Kita harus bertanya dulu. Ya Allah, ini dia ngomong pakai ego nih, harus saya gimana? Ingetin apa enggak? Kata Allah ingetin, baru kita ingetin. Kalau kita ngandelin kemampuan diri, malah tambah jadi orang kayak gitu. Ya karena apa? Saya ngalamin gitu. Diingetin sama orang yang nulisnya itu pakai keegoan dia agar dia dianggap paling benar. Oh, tambah jadi saya.
tambah gila. Ya pasti orang nganggap, wah si Yusuf gila ini stres. Tapi ya itulah kenyataannya dalam belajar gitu loh Bang, maksudnya. Nah ini saya buka biar tidak salah paham. Nah makanya kalau yang masih bertanya-tanya, nah itulah cara saya belajar seperti itu. Jadi kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf, bukan maksud untuk menyinggung. Tapi begitulah cara belajar saya. Nah mudah-mudahan sudah dipahami, jadi mau memaafkan gitu. Karena ya saya nggak ada maksud lah untuk menyakitin orang tuh, nggak ada maksud. Untuk apa untungnya saya nyakitin perasaan orang? Nyakitin orang lain sama juga nyakitin perasaan kita Bang, ya kan? Lah kita sama sebetulnya, istilahnya ya perbedaannya itu kan cuman di wujudnya aja, di namanya saja, ya kan? Gitu. Sebenarnya pembelajaran tentang Allah itu kan semua ada dalam diri. Contoh aja gini, Bang Rudi namanya aslinya siapa Bang Rudi? Rudi Ridwan, panggilannya? Rudi, panggilan kerennya? Yang beken-bekennya gitu. Ada Rao, ada ini ya kan? Nah, paling minimal kita itu cuma 5 lah nama ya kan? Allah 99 nama gitu. Jadi nggak bisa lah kita untuk nyaingin Allah. Justru malah kita harus menyadari Allah, bahwa kita itu hanya sebagai hamba, abdi, khalifah, kan gitu, saksi. Nah di sini kita belajar bersama untuk saling mengingatkan, duduk bersama, ngopi bareng bersama. Apa permasalahannya? Kan itu baru masuk kan gitu ya. Kalau di media sosial ya oak-oakan ya sampai budek gue. Begitu kan gitu. Tetap nggak ada jalan keluar. Jadi begitu kita ngobrol gini enak. Mas Rekan saya perhatikan dari mulai proses pertama dia datang sampai saat ini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah. Prosesnya ya luar biasa, saya menyaksikan sendiri kan gitu. Bang Rudi begitu juga. Pak Sabar walaupun baru saya saksikan perjalanan jenengan gitu. Nah inilah yang sebutnya menyaksikan. Saya menyaksikan yang di luar diri, menyaksikan yang di dalam diri. Karena ya Allah itu kan meliputi tadi. Nah, tapi yang meliputi itu apa? Gitu loh. Jangan dipukul rata semua Allah. Makanya kita harus paham mana yang murni Allah, mana yang tercampur. Karena Allah Maha mengizinkan. Kita mau jinah diizinin nggak? Diizinin Pak. Sama Allah. Wah saya malam ini saya niatin jinah. Misalkan ini ya, Allah izinin, padahal udah dikasih tahu, jangan, itu dosa, gitu loh. Ngapa lu buat juga? Ntar lu ngalamin gini loh, udah dikasih tahu sama Allah. Nah itu. Makanya di saat kita sadar, begitu dikasih ilham pujur, bisa request. Bedanya itu loh mas. Begitu ilham pujur datang nih di otak nih, masuk nih. Wah, misalkan lokalisasi itu kan, bawaannya itu pengennya ke sono. Gitu kita sadar nih, ya Allah, jangan biarkanlah diri saya ini pergi ke sana. Tolonglah ya Allah. Nah ini bergantung namanya kepada Allah. Nah begitu bergantung, baru di situ dirubah Allah. Ya udah, kamu nggak usah ke sono, kamu pulang aja. Gitu loh. Nah disinilah fungsinya kita belajar kesadaran. Jadi di saat jiwa kita aktif, sadar, menyadari Allah, komunikasi itu di situ, Bang. Kita bergantung tuh di situ. Nah sekarang yang disaksikan Allahnya seperti apa? Masih banyak tuh yang nanya begitu. Allahnya yang mana? Jangan sampai nanti halusinasi Allahnya. Nah ini yang bahaya, Bang. Iya kalau kita pakai pikiran kita menyaksikan Allahnya jadi halusinasi. Tapi kalau pakai kesadaran kita yakin sudah Allahnya yang laisa kamislihi, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun, udah. Susah kalau kesadaran juga dijelasin susah. Nah susah makanya. Itu yang rasain sendiri. Nah jadi ibaratnya ini hanya rasa, padahal Allah di atas rasa karena sang pemilik rasa kan itu.
Rasa aja kita nggak bisa jelasin, apalagi yang memiliki rasa. Ya kan? Pak, ini kopi rasanya manis. Rasa manis tuh kayak gimana? Ayo Sup, minum aja dulu kan gitu, Pak. Langsung udah diminum, gimana? Iya manis. Gimana manis tuh? Ya begitu. Nah, begitu. Jadi Di atas rasa ada rasa. nah, kenal Allah tuh gitu, Pak. Di atas rasa. Kalau nanya Allahnya kayak gimana, Rasa. nggak bakalan ada yang bisa jelasin bentuknya kayak gimana gitu loh. Tapi harus lakukan dulu. Adakan pertemuan dalam kesadaran. Makanya kalau di ilmu tasawuf usul sampai gitu ya. Kalau di DN ini ya sadar Allah. Sadar Allah itu ya bertemu dengan Allah. Tapi bertemunya bukan sama kayak manusia begini. Paham ya? Jadi bertemu Allah itu bukan tatapan muka sama muka begini, bukan. Dan Allah itu sendiri yang pahamkan. Di saat kita dipertemukan dengan Allah, bertemu dengan Allah, dikenalkan dengan Allah, Allah yang pahamkan jiwa kita itu, bukan kitanya yang paham gitu loh, Pak. Karena saya Pak, Pak, paham aja. Mau dijelasin juga bingung, jadi paham aja. Mau jelasin kok nggak bakal bisa. Gimana yang mau jelasin? Pokoknya saya paham dah. Kayak gitu aja deh. Dan pahamnya itu benar-benar sesuai dengan laku aplikasinya. Tapi oh benar paham. Gitu kan. Itu nggak bisa dibicarain kalau yang dalam hati itu pemahamannya gimana. Proses pemahaman itu gimana nggak ngerti. Itu urusan Allah gitu. Ya itu. Jadi gitu Bang, memang benar. Tugas ayah itu bukan memahamkan, tapi menyampaikan. Nah, prosesnya itu seperti apa nggak ngerti. Masalah paham nggak paham itu urusan Allah dah. Yang penting saya menyampaikan apa yang didapat dari Allah gitu loh. Kalau ngasih ngajar pelajaran ini saya sampaikan, Pak. Maksudnya enggak saya simpan. Nah, disinilah istilahnya sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu di saat kita sampaikan ada manfaat lalu diaplikasikan kan gitu. Bukan yang ditimbun-timbun di dalam terus kita tahu sendiri, merasa bisa sendiri, wah itu yang repot. Nah, itu. Makanya kita di sini belajar bersama, Pak. Ya, gurunya Allah. Maksudnya gurunya Allah jangan salah paham lagi. Ya, kita nyebut Allah guru itu bukan guru kayak manusia. Gurunya Allah itu ya dalam kehidupan. Allah itu ngasih pemahaman dalam kehidupan, Pak. Ya kan? Dalam keseharian. Mas rekan itu diprosesnya udah luar biasa. Gak bisa bayar kontrakan, gak bisa bayar rumah sakit, begitu udah berserah ke Allah, dibimbing Allah dalam kehidupannya. Akhirnya, oh iya ya, Allah memang hebat ya, Allah memang maha penolong ya, memang. Nah itu yang sebenarnya berguru ke Allah tuh begitu gitu, dipahamkannya sama Allah. Orang lain cuma menyampaikan nih, ngomong apa gitu ya, mau menyampaikan doang. Nah tujuannya untuk apa penyampaian orang lain itu tentang ketuhanan? Supaya kita mendengar, menyimak, supaya nyambung ke Allah. Nah, begitu nyambung ke Allah, nah baru tuh Allah yang ngasih tahu pemahamannya. Itu bukan orang itu yang ngomong paham kita, enggak. Supaya nyambung ngomong ketuhanan yang dibicarakan orang lain tuh, oh dia lagi ngomong ketuhanan. Kita simak, kita perhatiin. Nah, dalam hati kita kan akhirnya secara nggak langsung otomatis tuh nyambung ke Allah, ngelakuin. Nah, itu nanti tahu kan. Nah, itu prosesnya cara ininya lah ya gitu ya. Bukan orang lain, bukan melalui ucapannya, bukan dia sekedar alat mewakili Allah dan gitu supaya bahasa yang kita mengerti gitu bukan melalui orang lain. Nah langsungnya kalau ya itu tadi begitu kita simak pahamin gini nyambung ke Allah otomatis. Nah tuh. Begitu paham, yang memahamkan Allah. Karena bahasa ketuhanan akhirnya kita kepancing ya nyambung ke Allah dan gitu begitu nyambung ke Allah kan timbul pemahaman. Nah itu maksudnya nyambung gitu. Jadi kesimpulan sinatunya ke Allah nah itu. Jadi kesimpulan dari obrolan kita ini istilahnya, jadi jangan membenci orang yang sedang diproses oleh Allah menjadi sombong. Karena sesungguhnya proses sombong itu adalah proses agar kita paham dengan tawadu.
kepada Allah, di hadapan Allah. Nah, sekarang kita praktek DN bareng. Nanti setelah itu kita lanjut lagi ngobrol. Maksudnya biar siarannya ini nanti nggak terlalu panjang gitu. Ayo kita siap, udah? Siap. Udah siap? Ya udah. Ambil posisi dulu yang nyaman. Boleh. Bebas. Yang penting nyaman. Nah, di sini sebelum saya melakukan DN, ini ada pengembangan sedikit dalam arti kata penyerahan yang udah biasa kita lakukan, dan saya udah konsultasikan dengan guru besar pembimbing bahwa apa yang saya lakukan ini diperbolehkan, yang penting lurus ke Allah. Nah, jadi kenapa sih harus mengadakan dulu penyerahan? Agar jiwa raga ruh kita itu berserahnya itu nggak berat gitu. Nah, itu nyambung dulu kita ke Allah. Agar tidak berat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala pemahaman diriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan yang ada di dalam hidupku ini ya Allah. Sampai benar-benar diri kita ini menyadari bahwa semua milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Setelah diri kita menyadari diri kita ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kita silatun, sambungkan rasa kita kepada Allah. Hadirkan Allah di dalam hati kita. Terima Allah di dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa butuh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini kembali kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbingku ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Sambutlah jiwa, raga, dan ruh kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita. Tandanya Allah ada di dalam hati kita di saat kita menyebut asmanya. Bergetarlah hati. Ya Allah, Ya Allah.
Lembutkanlah hati ini ya Allah. Bersihkanlah dari penyakit hati ini ya Allah. Ujub, ria, takabur, syirik, iri, dengki ya Allah. Bersihkan ya Allah. Sucikan hati ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Setelah kita menghadirkan Allah dan sudah merasakan kehadiran Allah, kita istighfar di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh kami ini ya Allah, untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kendorkan semua saraf-saraf kita, santai duduknya, jangan bergerak sedikit pun. Mulai kita menyadari napas ini keluar masuk melalui hidung. Tanpa kita atur, tanpa kita tahan, tapi biarkan napas itu keluar masuk dengan sendirinya. Cukup kita sadari saja. Kita sadari napas keluar masuk, kita sadari jasad kita sedang duduk. Kita sadari pikiran kita sadari perasaan kita. Setelah kita menyadari jasad kita luaskan. Jiwa ini menyadari di sebalik jasad. Kita sadari siapa yang menapaskan kita. Kita sadari siapa yang memberikan kemampuan kita berpikir. Kita sadari siapa yang memberikan kemampuan untuk merasakan. Kita sadari siapa yang berikan kemampuan untuk kita duduk. Luaskan lagi kesadaran kita menyadari ruangan yang ada di sini. Sadari di ruangan ini ada teman kita, ada makanan, ada minuman, ada akuarium. Setelah menyadari ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan. Kita sadari di luar ruangan ini mulai turun hujan. Ada motor, ada jalanan. Sadari, pakai kesadaran jiwa kita. Setelah kita menyadari di luar ruangan, kita perluas lagi kesadaran jiwa kita menyadari alam semesta. Menyadari galaksi-galaksi, bulan-bulan, bintang, planet-planet, sampai kita menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kita menyadari alam semesta yang tiada batas, baru kita masuk ke level 2, menyadari Allah di sebalik alam semesta.
Dudukkan kesadaran kita di situ di hadapan Allah. Baru kita takarub, mendekat ke Allah dengan berzikir. Napas masuk, napas keluar Allah. 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 Apapun yang dirasakan, pasrah total kepada Allah. Hati kita berzikir kepada Allah. Allah. Kita masuk ke level 3, menggunakan kesadaran jiwa kita di saat kita zikirhu, kesadaran kita mendekat. Di saat kita zikir Allah, kesadaran kita berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Di saat berserah itulah kita semuanya pasrahkan kepada Allah. Sampai benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi. Sampai benar-benar tidak ada apa-apa lagi, kosong, zero. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Sampai benar-benar kita mendekat dan berserah total di hadapan Allah. Apapun yang dirasakan, apapun yang didengar, tetap berzikir dalam hati. Allah. Kesadarannya mendekat dan berserah kepada Allah. Setelah jiwa kita merasakan tidak ada apa-apa lagi, kita masuk di level 4, napi isbat. Di saat kesadaran kita menyadari yang ada hanya Allah. Di saat Allah, kesadaran kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar diri ini menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri. Allah. Allah. Setelah kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, jiwa ini masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah. Di saat jiwa ini masuk ke dalam kekuatan Allah, sehingga jiwa ini menyadari, berzikir dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah, melihat dengan kekuatan Allah. Apapun yang kita lakukan dengan kekuatan Allah. Sibghatullah, masuk ke dalam celupan Allah. Allah.
Oke, lanjutkan terus sampai nanti diberhentikan oleh Allah dengan sendirinya. Saya akan akhiri dulu siaran langsung ini. Bagi teman-teman yang ada di rumah yang sedang mengikuti, lanjutkan terus. Dan bagi teman-teman yang ada di sini pun sama, lanjutkan terus sampai benar-benar dihentikan oleh Allah saat kita berzikir. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.